Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Supono di mata kuliah Bahasa Pemrograman Web. Pada kesempatan ini kita akan belajar materi baru yaitu tentang CodeIgniter. CodeIgniter ini adalah sebuah framework dari bahasa pemrograman PHP. Nah, nanti kita akan bahas apa itu framework dan bagaimana implementasi CodeIgniter ini. CodeIgniter ini juga sering disingkat oleh orang-orang dengan singkatan CI atau CI. Oke, lanjut. Ini adalah bentuk logo dari CodeIgniter. Sebelumnya tadi kan ada yang namanya framework. Nah, kita akan kenalan dulu apa itu framework. Framework adalah kumpulan library siap pakai yang dapat dimanfaatkan dalam membangun aplikasi tertentu. Artinya, di sini ada keyword kumpulan library siap pakai. Jadi, kalau kalian sebelumnya belajar PHP ngoding dari awal, kalau misalnya bikin fungsi, kita harus membuat dari create function, kemudian cara menghitungnya, dan seterusnya. Atau ketika kita menghubungkan ke database, kita harus membuat sebuah query yang panjang. Nah, dengan adanya framework, itu sudah disediakan fungsi-fungsi bawaannya oleh si CI ini. Jadi kita tinggal pakai yang sudah ada saja. Misalnya kita ingin koneksi ke database, tinggal ketik connect, nama database-nya sudah jadi. Nah, tapi kan kalau yang non framework atau PHP murni yang sebelumnya kita bahas, itu kan kita harus mendefinisikan dulu, kemudian MySQL connect, MySQL select DB, banyak lah. Jadi kalau tanpa framework itu bisa ratusan baris, dengan framework bisa di bawah 10 baris. Nah, simpelnya seperti itu. Contoh logika di dunia atau di kehidupan. Kalau kita bikin sebuah masakan, misalnya ayam goreng, sekarang kan sudah ada tepung yang siap saji. Nah, framework itu adalah bumbu siap saji kalau di dunia masakan. Jadi kita tidak perlu beli bawang, beli terigu, harus bikin terigu yang siap pakai untuk membuat crispy. Nggak perlu, kita beli aja khusus untuk bikin crispy. Nah, itu ya, kebayang mungkin ya. Jadi kita ingin menampilkan apa, tinggal ambil fungsinya. Membuat manipulasi tanggal yang kemarin panjang-panjang skripnya, kita tinggal ambil atau comot fungsi-fungsi tertentu yang ada di library-nya. Jadi ini sangat memudahkan terutama bagi para programmer karena kita tidak perlu membangun dari nol untuk membuat sebuah aplikasi. Untuk menggunakan library yang disediakan oleh framework, jadi developer harus menyesuaikan aturan-aturan yang ada di framework tersebut. Ada standarnya untuk setiap framework. Kalau di CodeIgniter ada istilahnya itu MVC, Model View Controller, dan sekarang bahasa pemrograman sudah mengacu metodologi itu ya. Ada modelnya, ada view-nya, ada controllernya yang akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, bisa dibaca kalau ingin lebih jelas tentang CodeIgniter ada di halaman resminya yaitu codeigniter.com. Oke, sebetulnya CodeIgniter itu bukan satu-satunya framework PHP, tapi ada banyak sekali framework PHP yang ada di dunia ini. IEEE, Prado, kemudian Cake PHP, Kue ya, Zen Framework, Laravel ini yang terkenal saat ini nih, Laravel ini. Kohana, ini kebanyakan menggunakan konsep atau metodologi MVC ya, Model View Controller. Ada Symfony dan lain-lain. Oke, ini beberapa framework. Jadi kenapa kok banyak orang membuat framework? Ya tadi, untuk memudahkan para programmer. Kalau kayak gini banyak dong saya harus belajar. Pilih aja salah satu atau salah dua untuk dipahami. Kalau kita sudah menguasai salah satu, pindah ke framework lain kurang lebih akan sama secara konsep. Cuman paling tata bahasa atau tempat penulisannya dan pengambilannya dan seterusnya aja yang berbeda, tapi secara konsep akan sama. Nah, di sini ada peringkat framework di tahun 2020 di dunia ya. Saya ngambil dari hack.io. Ini yang pertama ini Laravel. Jadi Laravel menjadi dominan
karena perkembangannya sangat cepat di dunia, kemudahannya dalam development, dan banyaknya support dukungan dari berbagai komunitasnya bagus. Kemudian ada Symfony 2, nah ada CodeIgniter. Jadi kita belajar CodeIgniter ini menjadi peringkat ketiga di dunia. Jadi kalau kalian bisa CodeIgniter, kalian sebetulnya sudah sekian persen menguasai dunia gitu ya. Kemudian ada YII yang versi 2-nya ini. Ada Slim, Falcon, Zen Framework, dan banyak lagi yang lainnya. Kenapa saya harus memilih framework CodeIgniter gitu ya? Berdasarkan pengalaman saya, ini framework CodeIgniter ini framework yang mudah dipelajari daripada framework yang lain. Bahkan pada tahun 2015, menurut website SitePoint, ini menjadi sebuah framework peringkat 1 di Indonesia karena kemudahan untuk dipelajari. Jadi kalau biasanya kalau sudah ngerti baru mereka akan lanjut ke Laravel. Tapi ada juga yang langsung ke Laravel itu ya. Kemudian digunakan oleh sebagian besar web developer di Indonesia dan di dunia. Di banyak ya, kayak misalnya saya ingat zaman dulu itu ketika saya belajar banyak yang pakai, bahkan kayak kompas.com, Smartfriend, dan seterusnya itu menggunakan CodeIgniter. Dukungan dari banyak komunitas, kalau ada bugs dan seterusnya itu langsung dikomentari, kemudian diperbaiki bugsnya dan seterusnya karena komunitas pendukungnya banyak. Didukung banyak library tadi ya, fungsi-fungsi yang memudahkan developer membangun atau membuat aplikasi. Contoh yang paling simpel, saya punya data di database MySQL, saya ingin dikonversi ke dalam bentuk Excel. Nah, itu kita harus nyari library-nya, nyari fungsinya. Di internet banyak orang yang bikin untuk library CodeIgniter. Jadi bawaan CodeIgniter belum ada, tapi kita bisa ngambil di berbagai komunitas. GitHub misalnya, di mana itu banyak. Oh, saya ingin convert ke PDF halamannya, itu bisa. Jadi tidak terlalu banyak baris kalau dengan menggunakan sistem library ini. Kita tinggal ambil fungsinya saja. Orang lain yang bikin, kita tinggal pakai. Oke, keunggulan CodeIgniter tadi sebagian sudah. Pertama, itu frameworknya open source, free. Artinya kita bisa memodifikasi dan dijual secara komersil tanpa ada license atau lisensi. Yang berikutnya, ringan. Hanya kurang dari 10 mega kalau nggak salah. Nanti kita coba download, kemudian ekstrak berapa mega. Dan berjalan di semua platform Windows, Mac OS, Linux, dan seterusnya. Ringan ya, aksesnya itu cepat ya, dibandingkan karena loading library-nya itu terlalu banyak kalau mendownload beberapa library yang sederhana saja. Kayak berbasis MVC, model view controller yang akan kita bahas berikutnya. Library-nya lengkap, kalau tidak lengkap kita bisa nyari di internet, kemudian disuntikan terhadap framework CodeIgniter tersebut. Kemudian kalau kita ingin belajar, sudah ada dokumentasi yang sangat lengkap dari mulai tidak punya pengetahuan sama sekali sampai menjadi master gitu ya, web developer yang handal. Itu ada di website CodeIgniter-nya sendiri. Saya sendiri dulu ketika belajar CodeIgniter itu belajar otodidak. Kemudian ikut berbagai komunitas, kemudian ikut gathering, workshop, dan seterusnya. Memang harus aktif, dan coding itu harus banyak latihan, itu syaratnya. Jadi nggak bisa sekali dua kali sudah, oh saya pengen jadi programmer, nggak bisa. Harus latihan, banyak latihan. Di internet sekarang sudah banyak resource yang bisa mendukung kalian untuk bisa dan lebih cepat. Apalagi sekarang sudah ada YouTube yang terkenal gitu ya, jadi sudah terlihat dipraktekannya. Kalau dulu kan sebelum booming YouTube itu ya kita nge-googling aja web page gitu ya. Sekarang sudah ada audio video. Oke, yang berikutnya mempunyai komunitas pengguna yang sangat besar gitu ya. Komunitas di Indonesia juga banyak. Jadi kita kalau punya error terhadap suatu program di komputer atau di program yang kita buat, kita bisa submit ke grup-grup atau ke forum-forum, bisa di Facebook, misalnya di forum web. Itu responnya banyak yang akan memberikan sumbangsih pengetahuan atau memberikan solusi terhadap error yang kita ciptakan. Oke, kemudian berbasis PHP 5, sekarang udah PHP 7, tapi PHP 5 juga sudah support ya. Nah, ini
MVC yang dimaksud. MVC itu adalah model view controller. Model ini hubungannya dengan database. Controller ini hubungannya dengan logika program. Dan view ini tampilan HTML-nya. Jadi kalau misalnya ada form login, ini masuknya adalah ke view tampilan biasanya dalam bentuk HTML. Jadi ketika kita membuat sebuah halaman menggunakan coordinator, minimal kita harus membuat dua file. Pertama file HTML-nya, yang kedua file controllernya. File HTML-nya berarti tampilannya, CSS dan seterusnya dalam sebuah tampilan HTML. Dan yang kedua, bagaimana menghandle kalau orang ngeklik sesuatu ini menggunakan kontrol. Atau ketika masukkan username dan password di sini kan, di view. Tapi ketika klik login, siapa yang memproses data tersebut? Namanya controller. Yang mengontrol gitu ya, kemana proses tersebut berjalan. Kalau berhubungan dengan database, dia akan menghubungkan dengan model untuk mengakses ke database. Tapi kalau hanya logika biasa, ya hanya controller dan view aja. Klik ke halaman ini ya controller dan view aja. Dan nanti kita akan coba ya implementasikan hubungan antara view dan controller dulu. Dua dulu ya. Nah, kita mulai disiapkan text editornya, bisa menggunakan Sublime, Notepad atau yang lainnya. Pastikan web servernya dijalankan ya. Kemudian kita harus mendownload frameworknya di coordinator.com dan versi terbaru itu Coordinator 4.0. Tapi kita tidak menggunakan versi terbaru ini. Kita menggunakan versi 3.0. Oke, kita mulai dengan mengakses Coordinator. Ini sudah terbuka ya. Coordinator.com di sini seperti ini. Nah, di sini ada last is version 4.0.3. Ini versi terakhir dari Coordinator. Ini kenapa saya memilih 3? Karena 4 ini ada beberapa perubahan yang mendasar. Jadi kita menggunakan 3 aja. Masih banyak yang menggunakan 3. Oke, klik menu download ini seperti ini ya. Nah, di sini juga disebutkan Coordinator come in 3 flavor. 3 rasa katanya. Coordinator 3, current yang sedang, 4 future yang akan datang, dan legacy yang kedua. Ini sudah jarang digunakan ini. Ini biasanya kalau udah out kayak gini, orang nyari banyak hole atau lubang atau celah keamanan sehingga banyak dihack gitu ya. Oke, kita menggunakan versi ini aja, versi ketiga. Kita akan download, klik aja ini, link download pada Coordinator 3 ini. Klik. Oke, kalau sudah akan masuk ke download. Nah, ini ya, saya masukkan ke desktop aja. Nah, ini hasil dari download Coordinator dari halaman coordinator.com/download ini yang versi 3. Kalau sudah, kita ekstrak ini. Ekstrak, klik kanan, ekstrak to, bikin di folder ini lagi ya, klik. Kita tunggu beberapa saat, sudah kebuka ini. Nah, ini kita buka menggunakan Explorer. Di mana? Di desktop. Kemudian bcheat Coordinator 3 bla 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 ya. Kayak ini, masih di dalamnya. Nah, kita akan mengkopikan folder ini ke folder root XAMPP kita. Oke. Perhatikan, jangan sampai salah mengcopy. Bukan mengcopy folder yang di atasnya, tapi mengcopy folder yang di bawahnya. Artinya, folder tersebut di dalamnya ada application, system, user guide, dan seterusnya ya. Bukan di sini. Jadi ini kan masih ada lagi di dalam foldernya. Kalau ini. Jadi ini bertingkat. 1, 2, di dalamnya ada lagi. Oke, pastikan yang kedua ini. Saya kopikan, copy, kita buka C XAMPP ya, sesuaikan aja ya. Kalau misalnya kalian nyimpen instalasi XAMPP-nya di D, ya simpan di D. Oke, saya simpan di sini, di paste.
ini progres pengkopian dari tadi ya, yang hasil ekstrak download ke htdoc. Oke, sudah. Nah, perhatikan ketika diklik ini yang muncul application dan seterusnya ya. Bukan yang muncul itu cheat lagi di sininya. Jangan sampai salah. Kalau ini diklik, ini kan cheat tuh. Nah, nggak boleh. Yang di copy itu dari sini, sehingga yang muncul ini. Banyak suka sering gitu. Oke, karena nama foldernya itu nggak jelas, di rename ya. Rename jadi CodeIgniter aja. Kalian bebas untuk membuat folder seperti biasa, ini nama folder project, tapi untuk memudahkan pakai nama CodeIgniter aja. Nah, sekarang sudah berubah namanya. Kita coba akan akses, tapi dipastikan dulu XAMPP-nya berjalan. Bukan XAMPP-nya, web servernya maksudnya ya. Database MySQL sebetulnya tidak perlu, bisa di stop oleh saya. Jadi yang perlu itu hanya Apache-nya, karena kita belum berhubungan dengan database. Kita hanya akan mempresentasikan model dan controller saja. Oke, sudah. Kita buka browser, buka tab baru, ketik seperti biasa localhost /CodeIgniter. Oke, enter. Nah, kalau muncul seperti ini, welcome to CodeIgniter, this page are looking bla bla bla. Berarti instalasi CodeIgniter sudah berhasil. Selamat. Sampai dengan saat ini kalian sudah berhasil menginstal CodeIgniter. Kita bisa melihat di sini page ini di render, artinya di load ini dengan kecepatan sekian. Versinya 3 detik ini. Oke. Nah, tadi berapa sih ukurannya? Ukuran file CodeIgniter ini. Kalau kita lihat hanya 12 mega. Termasuk kecil dibandingkan dengan beberapa framework yang beredar di dunia gitu ya. Tadi bahwa CodeIgniter itu adalah sebuah framework yang berisi library. Nah, kalau kita buka, ini ada beberapa folder di dalam CodeIgniter. Ada application, ada system, ada user guide. Tapi kalau kita klik CodeIgniter, ini juga ada editor config dan seterusnya. Kita abaikan aja ya. Ini kita akan fokus ke folder application. Ya. Jadi kalau di 3 folder ini, folder system buat apa sih? Ini buat menyimpan semua library. Abaikan saja dan jangan diubah-ubah di sini. Belum saatnya mengubah-ubah. Kemudian user guide buat apa sih? Nah, ini adalah folder dokumentasi. Kalian bisa belajar dari sini. Cara ngasihnya gimana? Di sini aja. CodeIgniter /user guide. Ini nyambung ke internet. Jadi lumayan lama. Ya, baik aja ya. Oke, tadi sampai pengenalan folder ya. Nah, kita fokusnya itu akan ngotak-ngatik itu di folder application. Ketika diklik folder application, nih, CodeIgniter application, ini banyak juga ternyata foldernya. Bingung. Jangan bingung. Justru dengan belajar ini harusnya bisa clear. Nah, kita akan otak-atik dulu maksudnya. Di awal adalah view dan controller. Ada 3, view, controller, dan config. Khusus untuk config ini hanya sekali aja ngeditnya ketika pertama kali melakukan konfigurasi. Tadi konsep framework CodeIgniter ini adalah MVC model. Di sini ada folder model, view, ini ada folder view, dan controller ada foldernya masing-masing. Model ini adalah representatif atau tampilan dari HTML-nya. Sedangkan controller ini logiknya atau programnya. PHP-nya nulis di sini logikanya. Sedangkan model ini hubungannya dengan database, masih kosong. Yang ditanyakan kok muncul seperti ini, dari mana ini? Ini kalau belajar tentang MVC tadi, kalau tampilan hubungannya dengan apa? Apakah dengan view atau dengan controller? Ya dengan view kalau tampilannya.
Berarti yang harus kita cek adalah di view-nya. Ya, berarti si ini yang disinilah yang menampilkan halaman ini. Cara kerja dari Cognitor ini unik. Jadi dia pertama kali ketika mengakses folder Cognitor akan mengarahkan ke folder Cognitor, application, kemudian masuk ke config. Saya ulangi, ketika mengakses folder Cognitor, si framework Cognitor ini akan mengakses sebuah file namanya routes yang ada di folder Cognitor, application, config. Ini folder Cognitor, application, config. Ada file route. Nah, routes itu kan rute ya. Jadi dia memberikan rute untuk ditampilkan apa. Nah, fokus aja. Ini kan komentar ya dari line. Oh ini, line 2 ini menunjukkan ketika mengakses langsung path ini, maka dia akan menampilkan no direction ini. Artinya tidak boleh mengakses langsung file ini gitu ya. Nah, kita masuk aja langsung ke line 52 karena ini komentar kan ke atasnya. Di baris atau di line 52 ini ada default controller. Artinya ketika seseorang mengakses folder Cognitor ini, sebuah project Cognitor ini, si library Cognitor ini langsung akan memerintahkan untuk mengecek pertama kali ya, untuk mengecek routes. Ternyata di routes yang dijalankan pertama adalah controller namanya welcome. Ingat MVC ya, model view controller. Jadi yang pertama kali dijalankan itu adalah controller welcome. Controller itu logiknya. Jadi pertama kali yang dijalankan itu controllernya. Oke. This controller welcome. Kita cari kesini kan dia, controller welcome. Oh ternyata ada betul, namanya sesuai dengan ini. Ini kan welcome ya, di folder controller ada welcome. Oke, ini abaikan, ini ada sebuah komen nama kelas welcome. Nah di sini di controller welcome dia akan menyuruh view untuk menampilkan apa. Jadi di controller itu memerintahkan untuk menampilkan view atau tampilan apa nama filenya. Oh, akan menampilkan welcome message. Maka di view kita cari ada nggak welcome message. Oh ada di sini. Ketika ditampilkan, oh ternyata ini yang ditampilkan di sini ya. Misalnya kita akan ngerti welcome to Igniter Supono, misalnya Supono. Kita refresh. Nah, maka akan muncul Supono. Bagaimana kalau saya ingin membuat sebuah file baru? Bisa, berarti nanti tadi kan ketika mengakses pertama kali dia akan mencari controllernya. Oke, welcome. Berarti kita akan masuk ke controller welcome. Controller welcome. Oke. Saya ingin bikin file baru. Di sini aja ganti. Misalnya ini saya kasih komentar aja ya. Biar nggak pusing. Misalnya ini halo, nah gitu kan ya, halo. Nah kemudian di view di sini kita bikin file namanya halo tadi. Ini ganti aja jadi halo.php ya. Ini namanya harus sama. Saya hapus aja semuanya lah. HTML. Halo, di sini kemudian ada halo. Saya belajar HTML. Oke. Di save, sudah file save. Kemudian kita jalankan. Nah, halo, saya belajar HTML. Kenapa bisa muncul seperti ini? Karena tadi di controllernya saya arahkan ke nama sebuah file di view dengan nama hello.php. Tidak perlu tambahkan .php. Oke ya. Nah, saya akan sedikit gambarkan yang tadi.
mengakses sebuah folder di htdoc, misalnya localhost /codeigniter. Nah, ini adalah sebuah folder di htdoc. Dia akan mencari, ini di dalam sebuah foldernya ya, ke codeigniter /application /config route ya, route test.php. Di route ini dia akan mendefinisikan controller mana yang akan dijalankan. Misalnya tadi welcome. Dan ini controllernya ya. Kemudian controller tadi kan untuk memanage, untuk mengelola tampilan mana yang akan ditampilkan, kemudian database mana yang akan ditampilkan, logikanya seperti apa kalau ada logic dan seterusnya. Nah, di controller inilah yang akan ditentukan tampilan mana yang akan ditampilkan. Di sini ada view. Nah, kan view apa kan kita tadi itu ya. View ini akan menampilkan di aplikasi view-nya akan menampilkan di application view, namanya apa sesuai dengan ini, misalnya X, maka akan ada x.php gitu ya. Jadi ketika mengakses ini, dia akan nyari route-nya dulu ke sini. Di route akan didefinisikan controllernya apa. Kalau tadi kan welcome, yang ini nih. Nah, ini welcome ya, controller default adalah welcome. Kita bisa mengubahnya nanti kalau ingin membuat sebuah controller baru. Welcome. Oke. Oh, welcome. Berarti di controller application /controller ada sebuah file namanya welcome.php. Oke, controller ini akan mendefinisikan tampilan mana yang akan ditampilkan, yaitu di-assign oleh dia atau diberikan nilai view mana yang akan ditampilkan. Kalau di controller welcome ini pendefinisiannya seperti ini. Load this view hello. Berarti hello ini adalah sebuah view, sebuah file di folder view. Maka dia akan mencari setelah didefinisikan ini ke sini, ke application view, ada nggak dengan nama X gitu. Kalau di sini kan hello, berarti dia akan mencari, oh di view ini ada hello.php, maka dia akan ditampilkan bahwa hello.php ini seperti ini tampilannya. Nah, ini kan yang sudah kita buat. Oke, itu intro dari menjalankan HTML dan bagaimana membuat tampilan sederhana dengan codeigniter. Nah, selanjutnya bagaimana cara membuat controller. Gampangnya kalau saya di copy paste aja controller yang ada, copy paste misalnya ya. Kita rename aja, misalnya latihan. Kita buka. Nah, ingat, nama controller harus sama dengan nama kelasnya. Berarti di sini bukan welcome lagi, tapi latihan. Biar nggak pusing, kita hapus aja komentar ini. Nah, kan jadi cuma berapa baris. Nah, saya ingin ketika akses latihan ini, tampilannya adalah sebuah view namanya latihan. Bisa, berarti kalau mendefinisikan di sini di-assign adalah sebuah view latihan, maka di folder view di sini harus ada nama file yang namanya latihan.php. Oke, kita tambahkan aja copy paste yang ada. Latihan. Halo. Ini latihan. Sudah. Kita jalankan editornya. Nah, kenapa nggak muncul? Karena ketika mengakses pertama kali route ini ke welcome.
Sedangkan di welcome diarahkan ke hello. Tidak ada hubungannya dengan latihan. Nah, kalau mau kita ganti ini dengan controller yang kita buat sebelumnya, yaitu latihan. Oke, kita coba sekarang. Refresh. Maka akan muncul halo, ini latihan. Nah, bagaimana cara mengakses controller yang tadi yang welcome? Nah, koordinator bisa langsung di atasnya. Jadi cara penulisan seperti ini. Localhost / coordinator / index.php. Ini masih ke latihan. Nah, / nama controllernya. Welcome misalnya. Nah, ini akan muncul tadi eksekusi dari controller welcome ini. Ingin mengakses yang controller latihan, ketika aja latihan. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi cara untuk mengakses controller atau cara pengaksesan URL di coordinator itu seperti ini. Jadi localhost / kalau tadi nama foldernya coordinator ya, coordinator / index.php / controllernya. Kalau ada lagi / functionnya atau / parameternya. Nah, apa itu function? Di controller yang kita buat ada beberapa fungsi, misalnya ya. Di latihan ini, nih ada function index. Jadi kalau kita di sini langsung index gitu ya, dia akan tetap ke sini karena ketika mengakses latihan ini si kelas latihan ini akan mencari function yang namanya index. Contoh, saya ingin membuat sebuah fungsi baru. Function misalnya tes misalnya. Tes ini saya akan menampilkan welcome message bawaan coordinator. Jadi tadi kan welcome message ini kan ya. Nah, cara mengakses agar tampil welcome message ini gimana? Berarti localhost / coordinator / index.php / latihan / tes. Kita coba. / latihan kan ini yang muncul adalah isi dari view ini. Tapi kalau kita tambahkan / tes, apa yang terjadi? Nah, dia akan muncul welcome to coordinator karena dia akan nge-akses function ini. Oke, kebayang? Kita akan coba buat sebuah kelas, sebuah view dulu, bolak-balik. Oke, terima kasih. Itu tutorial bagaimana cara menginstal, membuat sebuah kelas, membuat sebuah view, menambahkan sebuah function, bagaimana mengubah route, kemudian tadi bagaimana cara pengaksesan URL coordinator. Akan kembali lagi dengan materi yang lebih seru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.